mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di tengah-tengah persekutuan hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dimulai dari ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-28. Saya akan bacakan untuk kita seluruhnya, dan baiklah Bapak Ibu saudara-saudari mengikutinya di dalam hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita perhadapkan teks ini ataupun tema minggu kita atau nama minggu kita hari ini yang terambil dalam Mazmur 66, yang mengatakan seluruh bumi akan bersorak-sorai, tentu agak mengalami kontradiksi, pertentangan. Karena ternyata kalau kita boleh jujur, perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini sering sekali dijalani dengan menghadapi berbagai macam kemelut, tantangan, persoalan, pergumulan. Bapak Ibu saudara-saudari, kita katakan tadi, segala sesuatu yang diaturkan dalam teks khotbah ini agak bertentangan dengan situasi yang sedang kita alami, situasi yang sedang kita jalani. Karena begitu banyaknya tantangan kehidupan, karena begitu banyaknya persoalan yang sedang kita jalani, karena begitu besarnya tantangan yang sedang kita hadapi, di mana suami dan istri tidak jarang susah untuk berkomunikasi, di mana orang tua dan anak tidak jarang susah untuk saling memahami, tidak jarang kehidupan namarhamaranti, namaribobo, dan boimartomu di bagasan nasmiroh adoh. Sementara firman Tuhan tadi berkata bersukacita, bersorak-sorak. Bapak Ibu, saudara-saudari, sukacita dan sorak-sorak dalam perjalanan kehidupan kita sering kita artikan ketika kita menerima sesuatu hal yang benar-benar kita rindukan, yang benar-benar kita harap. Alalina molo sorome nakahirimi itu hirana dari suami, itu hirana sobat mata. Tetapi dari khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada saat ini kepada kita, sukacita dan sorak-sorak yang sebenarnya ada di dalam Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, Rasul Petrus dalam khotbahnya kepada jemaat pada saat itu dan kepada kita saat ini
mengandalkan atau mendasarkan sorak-sorak dan sukacita itu kepada 3 hal. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu, Yesus adalah sejarah, bukan dongeng apapun teori. Yesus adalah sejarah. Yang mau dikatakan Yesus atau peristiwa yang terjadi dalam Yesus adalah benar-benar terjadi, bukan rekayasa, bukan cerita, bukan sebuah teori yang ingin membangkitkan iman, pengharapan orang yang percaya kepada. Tetapi dia adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan ada dalam sejarah perjalanan kehidupan dunia ini. Itu makanya tadi di ayat 22 itu jelas dikatakan. Apalagi di ending dari ayat 22 itu dikatakan, seperti yang kamu tahu. Somon nabi notomi, somon nani idami, somon nani akusami, somon nani alami. Jadi dia bukan sesuatu hal cerita yang dibangun sehingga membuat sebuah teori. Akhirnya orang yang mendengar boleh menikmati, boleh menerima, boleh hidup di dalam pengharapan akan dia. Tetapi dia benar-benar terjadi, dia benar-benar hadir, dia benar-benar ada. Dan itu boleh dilihat, dan itu boleh diarahkan oleh Rasul Petrus pada ayat 22 yang dikatakan tadi, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan. Sehingga melalui ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diajak untuk benar-benar mampu merefleksi diri, untuk meneguhkan iman pengharapan kita. Sehingga pertanyaannya, hingga saat ini apakah kita mampu, apakah kita bisa melihat kebaikan, mujizat, anugerah, kuasa dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bertemu secara kasat mata, tetapi secara iman dan pengharapan kita berjumpa. Secara iman dan pengharapan kita melihat. Secara iman dan pengharapan kita merasakan perbuatan anugerah dan kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga dalam hal ini kita diajak untuk berefleksi, memandang, mengevaluasi seluruh yang sudah kita jalani dan kita terima. Kesadia asalkan tahilalang akan masa di perjalanan hidup ini, walang ala dibuat kagumot ang guguot. Supaya apa yang terjadi dalam kehidupan kita hingga saat ini, kita tidak merasakan itu karena kemampuan kita, keakuan kita. Kita harus mampu berkata semuanya adalah anugerah, semuanya adalah kebaikan Tuhan, semuanya adalah perbuatan Tuhan dalam kehidupan. Jika kita boleh berkata Yesus adalah sejarah, bukan dongeng atau teori. Sejarah apa? Yang kedua, dia adalah sejarah yang menjadi rencana Allah, yang mau menyatakan kemenangan, bukan kekalahan. Karena bagi orang Yahudi, pada saat itu salib adalah bukti nyata dari kekalahan. Salib adalah bukti nyata dari kesalahan. Salib adalah aib. Salib adalah hal yang sangat memalukan. Tetapi bagi Allah, apa yang dipandang hina oleh manusia, bagi Allah itu adalah
jalan yang Dia berikan untuk kita menerima kuasa, anugerah, dan keselamatan. Sehingga dalam hal ini, Bapak Ibu saudara-saudari, kita diajak untuk berefleksi diri, mengatakan, ingatlah, dirimu juga berharga bagi kita. Kalau kau merasa dirimu adalah orang yang sangat hina karena segala dosa pelanggaran yang sudah kau kerjakan, kalau kau merasa dirimu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dibanggakan atau tidak bisa diharapkan, tetapi bagi Allah, pribadimu adalah pribadi yang sangat berarti, yang boleh memberdirikan kasih, kebaikan, dan anugerah Allah, dan yang Allah ingin pakai untuk melakukan rencana dan rancangan terbesarnya untuk kehidupan dunia ini. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, secara jasmani, orang kita soalnya merasa diri kita ini yang paling hina, merasa diri kita ini yang tidak berharga, sehingga kita berkata, aku kan gak layak, aku kan gak berarti. Oleh karena itu, dengan tindakan Allah dalam Kristus Yesus, sesuatu yang hina itu Dia angkat menjadi sesuatu yang sangat berharga, dan Dia ingin memakai itu untuk bekerja karena Tuhan. Oleh karena itu, mari jangan nilai diri menjadi sesuatu hal yang tidak berarti. Jangan nilai dirimu menjadi sesuatu hal yang tidak berharga. Karena di hadapan Tuhan semuanya sangat berarti. Kita katakan tadi orang Yahudi, salib itu adalah sesuatu hal yang memalukan, sesuatu hal yang tidak berarti. Tetapi bagi iman percaya kita, salib itu menjadi sesuatu hal yang sangat berharga. Karena melaluinya kita menerima kehidupan dan keselamatan. Oleh karena itu, mari mulailah menghargai dirimu dengan selalu melakukan yang terbaik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun tadi akan lagi jongcong di matang di bagasan melubi unang rumah akan pinatupan di mata di bagasan melubi alai halang masandok melubi lahu pajong cokot akan ulang natama dari ganti adukan di mata imana dari parolo kolopon doho prabu jerusak di luar di mata. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa bukan. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap dalam kuasa Allah. Karena jika dia tetap berada di dalam, maka hidup kita tidak akan terlepas dari dosa dan kematian. Ante dewan kita pilih tahun nado. Ante menjangkau yang belum terjangkau. Dulu hidup malu paling asa jontung kita pilih sabda. Tak suruh maka pipit tahu dia itu kalimat tak sudibah. Banyak. Banyak yang berupa bagian. Boleh dok so. Bola kan datang juga. Siapa sama saya ada tuh, saya ada. Padahal juga. Nasi ini nado ini nanti. Sementara kita diharapkan untuk menjadi pribadi yang turut serta dalam pekerjaan Tuhan. Sebagai jawaban, sebagai respon kita untuk menjawab semua kebaikan anugerah. Karena pada 24, 23 tadi jelas dikatakan, telah kamu salibkan, tetapi Allah tidak membiarkan
Dalam segala sesuatunya itu pertanyaannya apa yang akan kita kerjakan? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Sehingga boleh pertanyaannya saat ini, bagaimana dengan para hamba-hambaku, para pendeta dan para penatua? Sudahkah mempersembahkan totalitas kehidupannya? Bagaimana jemaat-jemaat Tuhan yang sudah Tuhan berkati dengan segala kebaikan dan anugerah? Adakah kita sudah mempersembahkan totalitas kehidupan kita? Sebagaimana tema GKPI saat ini menjangkau yang belum terjangkau, kita boleh mempersembahkan hidup kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, sehingga kita boleh melalui iman dan pengharapan kita menjangkau yang belum terjangkau dalam seluruh aspek kehidupan kita. Agar tema GKPI ini bukan tinggal tema seperti yang biasa terjadi. Tahun ke tahun tema GKPI berganti. Tetapi kalau kita tanya apa buahnya saat ini kepada kita? Tahun ke tahun GKPI merancang rencana strategis. Hingga tahun 2050 sudah ada rencana strategis. Tetapi kalau kita pertanyakan di mana buahnya hingga saat ini? Di mana hasil? Apa yang menjadi buah dari segala penata layanan kita? Kalau tadi sang leader berkata melayani bukan untuk dilayani, bagaimana? Sudahkah kita mampu untuk saling melayani? Sudahkah kita ada untuk saling melayani? Sudahkah kita hadir untuk saling melayani satu dengan yang lain? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Allah dalam Kristus Yesus telah mengerjakan keselamatan itu untuk kita sama. Sehingga pertanyaannya apa respon kita? Sehingga panggilan dalam tema kita boleh terjadi. Hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak. Apakah wujud nyatanya? Apakah wujud nyata dari hati yang bersukacita dan jiwa yang bersorak-sorak? Tentu memiliki hidup dan mengolong nasi baru tubuh. Dan besok orang nama lebih hasalan minuman. Alai kubo dan mana kasih ulau nak kacau-kacauan. Bukan merefleksikan hidup orang lain, tapi mencoba mengulas, merefleksikan diriku sendiri. Sehingga dalam kehidupan kita boleh menjangkau yang belum terjangkau. Seorang istri harus lebih banyak memahami diri, mengevaluasi dirinya, bukan mengevaluasi suaminya. Seorang suami harus mampu mengevaluasi dirinya, bukan mengevaluasi pasangannya. Seorang orang tua harus mampu mengevaluasi dirinya, bukan mengevaluasi anak-anaknya atau mertuanya. Dan demikian sebaliknya. Sehingga dengan berefleksi diri itu, kita mampu menjangkau yang belum terjangkau. Karena kita bukan berbicara soal jarak, kita berbicara soal hidup keberimanan. Baiklah, kali itu orang orang belum menggunakan. Kali itu orang orang menggunakan. Manakala di motor memang dah kemar di bulog berisi. Buat apa? Nggak dianggap orang itu yang kanan kok umar menggunakan ini. Baru dia lahir. Karena kita bukan berkata, kita bukan berbicara menjangkau orang-orang Badui. Kita bukan berbicara menjangkau orang-orang Sunda, tetapi kita mau berbicara menjangkau hal yang paling terdekat dalam kehidupan kita, yaitu suami kita, istri kita, anak-anak kita, mertua kita, dan sekeliling hidup kita.
kalau yang di dalam hidup kita sendiri pun tidak mampu kita jangkau. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, tema GKP menjangkau yang belum terjangkau. Dan saya selalu katakan, bukan penginjilan keluar, tetapi penginjilan ke dalam. Karena tidak ada artinya orang bisa kita panggil, orang bisa kita arahkan, tetapi diri kita sendiri sudah untuk kita ajak dan tuntun. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingat dengan lagu yang berkata, ku mulai dari diriku sendiri. Dan oleh karena itu bagaimana untuk mampu menjangkau yang belum terjangkau dalam sukacita dan hidup yang bersorak-sorai. Firman Tuhan dalam persekutuan kita hari ini berbicara tentang 3 hal. Yang pertama dikatakan dalam ayat yang ke-25 itu, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Agar hidupmu memiliki sukacita dan bersorak-sorai, maka yang pertama yang kita kerjakan adalah senantiasa memandang kepada Yesus. Sehingga dengan memandang kepada Yesus kita akan mengingat setiap yang terjadi dalam hidupnya, yang menjadi buahnya yang kita rasakan, yaitu menerima kehidupan dan keselamatan. Karena orang yang terselamatkan, orang yang memiliki kehidupan adalah orang yang bersukacita dan bersorak-sorai. Memandang kepada Yesus, bukan memandang kepada pergumulanmu, bukan memandang kepada persoalanmu, bukan memandang hanya kepada tantangan hidup yang kau jalani, tetapi memandang kepada Yesus. Dengan itu kau akan memiliki kekuatan, kau akan memiliki pengampunan, kau akan memiliki pribadi yang baik, sebagaimana Yesus miliki. Ketika banyak orang menghakiminya, ketika banyak orang menjatuhkannya, ketika banyak orang yang menyalibkannya, dia tetap berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Dengan itu, rasa dongkolmu, rasa kepahitanmu, rasa ketakutanmu, dan lain sebagainya yang boleh merenggut sukacitamu akan sirna dari kehidupan. Maka yang pertama, memandanglah kepada Yesus. Yang kedua, ingatlah dengan perkataan dalam ayat 25b ini. Dia berkata, karena dia berdiri di sebelah kanan. Bersukacitalah karena Allah senantiasa beserta denganmu. Allah tidak pernah meninggalkan hidupmu sedetik. Allah tidak pernah membiarkanmu berjalan sekalipun. Dengan sendirian, dia tetap ada beserta. Sebagaimana dikatakan beberapa pengkhotbah, katanya begini yang mengingat. Ketika aku bersukacita, aku melihat ada 4 tapakan kaki yang sedang berjalan. Ketika aku dalam pergumulan, aku melihat terkadang 4, terkadang 3 tapakan kaki yang berjalan. Dan ketika aku merasa tidak sanggup, aku hanya melihat sepasang tapakan kaki yang berjalan. Tapakan kaki yang terakhir adalah tapakan kaki Allah, di mana engkau tidak lagi mampu berjalan, di mana engkau tidak mampu lagi untuk menghadapi, maka dia yang memegangnya, sehingga hanya sepasang tapakan kaki yang berdiri. Ketika kau merasa sudah lelah, tetapi masih tetap berupaya, kau terkadang melihat 3 atau 4 tapakan kaki. Ingatlah, di situasi itu Allah sedang memapah kehidupanmu. Allah sedang menolongmu. Allah sedang menggandeng kehidupanmu. Sehingga dalam tapakan kakimu itu, yang terkadang melangkah, terkadang terseret, tapi ingatlah, sepasang kaki yang tetap tertapak itu adalah tapakan kaki Allah yang membopong, yang menopang, yang menggandeng kehidupan. Dan ketika engkau dalam sukacita, engkau tetap berjalan dengan
teguh dan penuh dengan keyakinan. Dan kita boleh melihat 4 tapakan kaki, di mana dikatakan Allah terus berada dalam sukacita. Dan itu yang dikatakan oleh Mazmur Daud dalam Kisah Para Rasul ini. Dia berkata, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sekarang pertanyaannya adalah, adakah engkau masih merasakan topangan tangan Tuhan dalam setiap tapakan kehidupan? Adakah engkau masih mampu melihat sepasang kaki Allah yang selalu menjaga, menopang, mendorong, menemani dalam seluruh totalitas kehidupan? Karena dengan yang ketiga, Bapak Ibu, sukacita yang kita penuhi adalah ayatnya ke-28. Allah akan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan dan akan melimpahiku dengan berbagai sukacita. Dengan tuntunannya kita diberikan jalan kehidupan. Dengan bopongannya dalam tapakan hidup itu, kita dituntun kepada jalan kehidupan. Mari kita ingat Mazmur 23 itu. Dia adalah gembala yang baik, yang akan menghantarkan kita kepada rumput yang hijau, yang akan membawa kita kepada tepian air yang penuh dengan sukacita, yang akan melepaskan dahaga kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita, yang akan memberikan kehidupan kepada kita. Kalau tadi Umuan Ina Selasa berkata, apabila kau sudah makan dan kau punya emas, kau punya lembu sapi, kau mendirikan rumah yang megah, seruan di akhir lagu itu berkata, jangan lupakan Tuhan Allah. Jangan lupakan Tuhan Allahmu. Jangan dengan jangan abaikan perintahnya. Agar apa? Agar engkau tidak binasa. Tetapi dia memberi hidup sepanjang masa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan lupakan Tuhan Allahmu. Dengan jangan abaikan perintahmu, agar engkau tidak binasa, melainkan memperoleh hidup sepanjang masa. Mari hidupilah Tuhan. Mari bersukacitalah di dalam Tuhan. Meskipun hidup ini tidak baik-baik saja, meskipun hidup ini dalam pergumulan, meskipun hidup ini dalam penderitaan, meskipun hidup ini dalam tantangan yang besar, meski hidup ini dalam kekacauan, bersukacitalah di dalam Tuhan, karena hanya Dialah yang akan mencukupkan dan yang mengenyangkan sepanjang masa. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kami ucapkan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengajak kami untuk meneguhkan iman pengharapan kami akan Engkau di dalam Kristus Yesus, di mana Engkau telah mengerjakan keselamatan kami, dan semuanya itu bukanlah dongeng ataupun teori, tetapi realita kehidupan yang menyelamatkan kami. Rancangan-Mu sungguh indah Tuhan. Engkau melepaskan kami dengan kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, kami berharap meskipun hidup kami berada dalam tantangan dan pergumulan, meskipun hidup kami berada dalam situasi yang pelik, tetapi Engkau berkata, dengan senantiasa memandang kepadamu, kami mengimani semua sukacita akan melingkupi kehidupan kami. Karena dengan memandang kepadamu, Engkau akan menyertai kehidupan kami, dan melalui penyertaan-Mu kami akan memperoleh kehidupan dan kelimpahan sukacita. Tuhan, biarlah totalitas kehidupan kami jalani hanya dengan beserta dengan Engkau. Jangan biarkan Tuhan dunia ini menuntun kami untuk menjauh dari-Mu, tetapi biarlah segala sesuatunya
baik sukacita maupun pergumulan, boleh senantiasa mengingatkan kami untuk terus beriman dan berharap. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.